alaihi wasallam uswatun hasanah. Wa nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma ba'atha Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat wa sayyidat, para asatidz wal ustadzat, para ayah bunda yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT pada malam hari ini. Alhamdulillah kita diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah SWT, sehat walafiat, wabil khusus adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, baik yang kita sadari, yang kita terlupakan barangkali, yang kita rasakan atau yang tidak kita rasakan secara langsung, maka layaklah kita memujinya. Nahmaduhu, kita memuji Allah SWT karena sumber segala nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, para pengikut, dan semoga Allah kumpulkan kita, jadikan kita ke dalam umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ayah bunda yang kami muliakan, sahabat sayyidat, Bapak Ibu, jamaah kajian Yashfa Mata Hati yang dimuliakan Allah. Pada malam hari ini, tema yang diangkat dalam kajian Dwi Mingguan Yashfa Mata Hati adalah, saya kira sesuatu yang momennya memang dekat dengan peristiwa Idul Qurban, Idul Adha, atau Idul Nahr. Yakni kita akan membahas tokoh sentral dalam peristiwa, apakah namanya Idul Qurban, apakah namanya Idul Adha, apakah namanya Idul Nahr, maka tokoh sentralnya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi besar Nabi Muhammad, dan utamanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu muliakan, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kajian malam hari ini, bahkan mungkin sesuatu yang sesungguhnya sudah sering kita dengar. Kami juga akan menyampaikan beberapa hal yang barangkali sering diperdebatkan, sering menjadi sedikit kontroversi di dalam kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu muliakan, kalau kita bicara kisah sejarah Ibrahim alaihissalam, maka sesungguhnya sumber tentang kisah ini hanya ada dua. Kalau boleh mungkin dilebarkan jadi tiga. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Taurat dan Injil. Atau orang menyebutnya sekarang adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bapak Ibu muliakan, hanya saja sumber-sumber yang datangnya dari Yahudi, maka ada bau-bau tambah-tambahan kisah. Untuk itulah kisah-kisah itu lebih dikenal dengan istilah namanya Israiliyat. Tentang Israiliyat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusaddiquhu wa la tukadzibuh. Kata Nabi, ketika engkau mendengar kisah-kisah Israiliyat, maka tidak perlu engkau benarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak juga perlu kau dustakan. Ia mengalir begitu saja. Tidak perlu membantah sama sekali dengan bantahan yang membabi buta, dan tidak pula menerima dengan membabi buta. Begitulah petunjuk Nabi besar Muhammad SAW ketika menerima berita yang dikategorikan sebagai Israiliyat. Adapun sumber-sumber yang bersumber berita tentang kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersumber dari Al-Quran, tentulah kita meyakininya, mempercayainya, juga yang datang dari apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu muliakan, izinkan saya ingin menampilkan beberapa poin yang di dalam layar kita supaya pembahasan kita urut begitu. Kami sudah siapkan. Nanti insya Allah ini akan kami share juga nanti di
awal ya, di awal setelah maksud kami setelah nanti usai kajian malam hari ini, insya Allah kami akan share nanti. Bapak yang muliakan, tema yang kami angkat malam hari ini adalah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin juga berbicara tentang keluarganya, berbicara tentang peristiwa-peristiwa dalam cuplikan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita ingin mulai dengan klaim orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Ibrahim itu adalah Yahudi. Klaim orang-orang Nasrani bahwa Ibrahim itu adalah Yahudi. Yang jelas Allah SWT clear, secara jelas menyebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 67, Allah SWT berfirman, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seperti dugaan orang-orang Yahudi bahwa ia adalah seorang Yahudi. Tidak juga klaim orang-orang Nasrani bahwa dia seorang Nasrani. Walakin, kata Allah, tetapi kana hanifan. Ibrahim itu orang yang lurus dalam akidahnya, lurus dalam keyakinannya, dan musliman. Muslim bisa diterjemahkan secara lafziah dia muslim, tapi juga muslim bisa diterjemahkan sebagai orang yang tunduk, berserah diri. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah termasuk dan tergolong golongan orang-orang yang menyekutukan Allah atau orang musyrik. Jelaslah bahwa klaim orang Yahudi, orang Nasrani bahwa Ibrahim adalah Yahudi tentu tertolak dengan ayat ke-67 surah Ali Imran. Meskipun demikian, nanti di dalam paparan-paparan berikutnya kita mengakui bahwasanya memang dari sumber Ibrahim alaihissalam lah cucu-cucunya kelak, anak cucunya kelak menjadi nabi. Maka orang lebih menyebut bahwa Ibrahim adalah bapak dari agama-agama. Tetapi klaim bahwa Ibrahim adalah bapak dari agama-agama itu juga dibantah. Artinya tidak semua agama itu merujuk kepada Ibrahim, terutama agama-agama ardi. Nah, Bapak Ibu muliakan, para ahli teolog menyebut bahwa agama itu kalau diklasifikasi di dunia ini, agama itu ada dua macam. Pertama, klasifikasi namanya agama samawi atau revealed religion. Yang kedua adalah agama ardi, created religion. Begitu orang menyebutnya. Apa kategori agama samawi? Dari sisi namanya sama langit, revealed. Agama itu diwahyukan, agama itu diturunkan oleh Allah SWT, Maha Pencipta. Dan itu merujuk kepada 3 agama besar dunia saja, yaitu Islam, Yahudi, dan Nasrani. Begitu para ahli teologi membaginya. Adapun di luar dari 3 agama tadi, maka kategorinya adalah agama ardi, agama ciptaan, agama buatan. Apapun nama agamanya, ia lebih cenderung merujuk kepada nama-nama tokohnya. Maka kalau yang menciptakan adalah si Buddha, agamanya adalah Buddha. Si Konghucu, nama agamanya Konghucu. Seperti itu. Konfusianisme itu. Jadi nama-nama tokohnya yang kemudian disebut sebagai nama agama. Oleh karena itu, tertolaklah orang yang menyebut Islam adalah Muhammadinism. Karena Islam bukanlah agama yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Islam adalah Islam. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW adalah utusan atau Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu muliakan, kita lanjutkan. Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW adalah hanya 2 tokoh saja di dalam Al-Quran yang disebut, dilabeli sebagai uswah. Bapak Ibu muliakan, di dalam Al-Quran kata uswah hanya disebut hanya 3 tempat, 3 kali saja. 2 di antara menyebut tentang Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan hanya 1 menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan disebut ayat 6 itu ada kalimat qad kanat lakum uswatun hasanatun
fi Ibrahim walladzina ma'ah. Saya potong saya di situ ayatnya. Sungguh telah ada uswah, teladan, contoh, gitu ya, sampel, good sample. Dari mana? Fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, mengikutinya, beriman kepada apa yang dibawanya. 1 ayat 4. Begitu juga pada ayat 6, merujuk begitu para ulama mengatakan kepada baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan 1 ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang kita hafal tentu saja bunyinya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengingini yarjullah, mengingini Allah, wal yaumal akhir, mengingini kehidupan akhir yang bahagia, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi Bapak yang muliakan, kalau kita rujuk kepada Al-Quran, kata uswah itu hanya merujuk kepada 2 sosok saja, yaitu Ibrahim alaihissalam dan sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks Ibrahim menyebut keluarganya Ismail alaihissalam. Dan kalau kita runut ke cucu-cucunya, maka sampailah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata teladan, kata uswah di dalam Al-Quran yang ternyata merujuk kepada 2 sosok saja, yaitu Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak yang muliakan, sekarang kita coba dalami asal usul nama beliau. Ibrahim itu nama asalnya bagaimana sih? Siapa asalmu atau nama asalnya itu seperti apa dan dari mana? Maka para ahli bahwa Ibrahim, kata Ibrahim itu terambil dari 2 kata bahasa Ibrani. Ab, yang juga jadi bahasa Arab, abun, artinya ayah. Lalu ram, begitu. Ada yang menyebut rahim. Rahim itu masih bahasa Ibrani. Kalau bahasa Arabnya rahim, artinya penyayang. Jadi Abram atau Abraham atau bahasa Arabnya Ibrahim, begitu, maka sesungguhnya penyatuan 2 kata atau 2 suku kata ab dan ram atau ab sama raham yang artinya adalah ayah yang penyayang. Jadi Ibrahim atau Abraham adalah artinya adalah ayah yang penyayang. Dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama asli Ibrahim, Abraham adalah Abram. Itu tadi sama saya kira apa disampaikan. Kemudian diubah menjadi Abraham yang bermakna bapak sejumlah bangsa besar. Nah, ini tafsiran dari makna Ibrahim. Jadi bisa maknanya ayah yang penyayang, bisa artinya ayah sejumlah bangsa besar. Baik, orang-orang Yahudi atau dia yang menyebut Ibrahim itu dalam agama Yahudi dan Kristen mereka menyebutnya adalah Abraham. Ya, Abraham. Tapi kalau kita dalam Al-Quran namanya Ibrahim. Apa julukan sebutan dari Nabi Ibrahim? Itu adalah Khalilullah. Khalil artinya adalah kesayangan Allah. Ya, jadi Khalilullah maknanya adalah kesayangan Allah. Beliau disebut sebagai Abul Anbiya. Mengapa demikian? Sebab dari beliaulah, dari Ibrahim alaihissalam lah, kemudian keturun-keturunnya itu yang menjadi nabi-nabi. Terutama kalau kita bicara nabi-nabi kaum Yahudi yang jumlahnya 120.000 lebih itu asal muasalnya garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kepada Ishak, lalu kepada Yakub, dan kemudian muncul nabi-nabi Yahudi dan Nasrani yang lainnya. Adapun dari garis nanti akan kita lihat itunya ya, apa namanya silsilahnya. Adapun dari garis Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, maka keturunan yang jadi nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita masuki sekarang kelahirannya, kapan, waktu dan tempat. Mengenai waktu, bahkan tempat sekalipun, itu ternyata banyak perbedaan di kalangan para ulama. Ya. Masalah waktu, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu 5.000 tahun sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi juga ada yang mengatakan Nabi Ibrahim itu lahir itu 20 abad sebelum Masehi. Jadi kalau 20 abad kira-kira adalah 2000 tahun. Ya, 2000 tahun sebelum Masehi. Begitulah kira-kira perbedaan di kalangan para ahli sejarah. Kita memaklumi karena memang masa itu belum seperti masa sekarang. Literasi begitu marak di mana-mana, orang-orang bisa menulis, ada alat-alat untuk mengabadikan, mendokumentasikan, tidak seperti masa dulu. Jadi perkiraannya kira-kira begitulah Nabi Ibrahim, kira-kira beliau lahir kira-kira antara 2000 tahun sampai 3000 tahun, bahkan dikatakan 5000 tahun sebelum Masehi. Adapun tempat lahirnya beliau, di mana Ibrahim itu lahir? Apakah Ibrahim lahir di Palestina? Tidak. Yang paling masyhur, nah ini kita ya, paling masyhur, nah ini ada 4 tempat nih. 4 tempat. Di mana saja itu? Pertama, ia lahir di kota Ur. Orang katanya kota Ur, ini dekat ya, masih dekat-dekat dengan kota Irak gitu ya. Irak ya, Babilonia itu ya, dekat-dekat Babilonia. Yang kedua mengatakan di daerah Babilonia itu sendiri. Yang ketiga mengatakan di daerah Gautah ya, wilayah Damaskus atau Syria. Yang keempat lahir di Haran. Haran itu dekat, kalau sekarang wilayahnya orang dekat dengan Turki. Haran itu kalau sekarang di masa modern ini dekat dengan wilayah Turki. Ya, kira-kira demikian menurut para ahli tentang dari mana asal muasal lahirnya Ibrahim, tempat awal lahirnya Ibrahim alaihissalam. Baik, Bapak yang muliakan. Nah, Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran ternyata kata yang menyebut nama Ibrahim alaihissalam itu kalau kita coba lihat ya, kita hitung itu jumlahnya di dalam Al-Quran itu ada 96. Oh, terbalik. Ada 69 ya. Dan 96 terbalik, mohon maaf. Ada 69 kata Ibrahim disebut di dalam Al-Quran. Dan diantaranya kalau kita lihat di dalam Al-Baqarah ada, dalam Al-An'am ada, Ibrahim itu sendiri ada, surah Maryam, Al-Anbiya, Asy-Syu'ara, Al-Ankabut, dan di dalam surat As-Saffat. Itulah kira-kira di Al-Quran kalau kita temukan, kalau kita coba gali, nama-nama beliau itu tersebar di ada 8 surat di dalam Al-Quran dan terulang sebanyak 69 kali kata Ibrahim disebut secara nyata di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita lihat nih silsilah daripada Nabi Ibrahim, kita lihat di sini dari Nabiullah Adam alaihissalam, putranya adalah Idris, dari cucunya adalah Idris, lalu Idris nanti punya keturunan Nuh punya keturunan Sam, keturunan Sam. Jadi Nuh itu punya anak ada 4 ya. Pertama Sam, kedua Ham, ketiga Yafid, dan yang keempat yang kita kenal adalah Kan'an. Ya, jadi Nabi Nuh punya putra 4, Sam, Ham, Yafid, dan Kan'an. Dari Sam ini kemudian nanti beranak keturunan, itu ada Nabi Hud alaihissalam. Ada menyebut anak Sam ini nanti turun-temurun. Jadi generasi kesekian itu ada orang yang namanya Azar. Tapi ada yang berpendapat itu ada namanya Tarah. Ada juga menyebutnya Tarikh. Di dalam Ibnu Katsir, di dalam Qasasul Anbiya'nya Ibnu Katsir disebutnya Tarikh. Nah, dari tarikh itu Bapak Ibu kita lihat sini ya. Nih, sini nih. Dari tarikh ini kemudian lahirlah 2 nama Ibrahim. Gitu ya.
dan Haran. Haran. Nanti dari Haran itu punya anak namanya Lut alaihi salam. Itu nabi. Jadi Bapak Ibu lihat itu. Hubungannya apa ya Ibrahim sama Lut itu. Nanti Ibrahim alaihissalam punya anak. Sebenarnya nanti kita lihat ya. Yang di sini disebut yang melahirkan nabi. Di sini ada 3 nih. Sebenarnya ada berapa anaknya Nabi Ibrahim? Nanti kita pada tayangan berikutnya akan ada. Nabi Ibrahim punya keturunan yang melahirkan anak-anak nabi. Itu ada 3. Ada Nabiullah Ishak alaihissalam. Kita lihat di sini. Ini Ishak. Ya. Nanti keturunan Ishak itu Yakub. Gitu ya. Nanti di sini Al-Ais. Gitu ya. Ini unik nih kisahnya Ais sama Yakub ini ya. Dari Ais nanti punya putra Ayub. Dari Ayub punya putra Zulkifli. Ya, Zulkifli. Nanti dari Yakub punya putra 12. Yehuda yang kemudian nanti beranak pinak keturunan namanya Yahudi. Terus Lewi. Ada Bunyamin. Ini konon adalah anak bungsunya. Ya. Ada Yusuf, anak ke-11-nya. Ada Ilyasa. Di sini kalau dari Lawi melahirkan Imran. Nanti keturunannya di bawahnya Imran. Dari Imran lahirlah Harun dan Musa. Dari Nabi Harun lahirlah Ilyas alaihissalam. Begitu ya. Ustaz, mohon maaf. Ini layarnya tidak bergerak. Apakah memang tidak bergerak atau tidak ada tayangan untuk nama-nama Nabi tadi, Ustaz? Oh, masa ya? Di share screen-nya baru asal-usul aja nih, Ustaz. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Baik. Belum ada ya asal-usul ya? Belum ada. Baik. Udah tampil belum? Sekarang belum, Ustaz. Mungkin belum. Iya, dicoba lagi. Tampilkan lagi ya. Iya. Ini belum juga. Sebentar, Ustaz, masih loading. Ya. Sudah. Oh, maaf dari tadi saya bicara berarti nggak ada gambarnya ya? Nggak apa-apa, Ustaz. Silahkan Ustaz lanjutkan. Makasih. Jadi inilah apa namanya silsilahnya ya, silsilahnya. Dari Yehuda nanti sebelah kiri nih, Bapak Ibu nih, sebelah kiri Yehuda itu lahir Nabiullah Daud. Ya. Dari Daud anaknya namanya Sulaiman. Dari Sulaiman punya keturunan nanti Zakaria yang mengasuh Maryam punya anak Isa alaihissalam. Nah, gitu ya. Nah, itu keturunan ya. Nanti Zakaria punya saudara namanya Yahya. Bukan saudara, punya anak namanya Yahya. Ya, kata Allah, Yahya, aku wahai Zakaria, aku beri kabar gembira akan datangnya seorang anak yang namanya Yahya. Padahal Nabi Yahyanya belum lahir. Tapi Allah sudah menyebut namanya Yahya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu diberitahu oleh Allah, kelak engkau akan punya anak namanya Ishak, dan dari Ishak muncul berikutnya namanya Yakub. Itu padahal belum lahir. Sudah disebut sama Allah. Itulah subhanallah kemujizatan ya. Nah, kalau kita lihat nih dari Nabi Ismail alaihissalam keturunannya di sini cuma 1, Nabi Muhammad SAW saja yang jadi nabi. Berbeda dari jalur Ishak. Jadi nabi-nabi yang lain itu bermuaranya kepada Nabi Ishak alaihissalam. Kalau kita lihat seperti ini bagan ini Bapak Ibu muliakan, kita lihat Ibrahim alaihissalam betul-betul menjadi memang pusat dari keturunan atau ayah, bapak dari keturunan para nabi. Itulah mengapa Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Julukannya begitu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini silsilah ya, kita sekarang silsilah Nabi Ibrahim secara spesifik nih, lebih spesifik lagi, lebih kecil lagi nih. Jadi kalau dirunut dari ayahnya Ibrahim sampai dengan anaknya Nabi Nuh tadi, namanya Sam, seperti ini kira-kira jalurnya Bapak Ibu. Sam atau Sam punya putra namanya Arfaksad. Ya, si Sam ini punya anak Arfaksad pada usia 100 tahun. Baru punya anak. Namanya Arfaksad. Arfaksad punya anak. Namanya Salah atau Salih. Di dalam bahasa Arabnya Salih. Pada waktu usianya 35 tahun.
1 sampai 3 tahun. Kemudian Selah yang anaknya Arfaksad tadi punya anak namanya Abir atau Eber pada saat usianya 30 tahun. Lalu Eber, ya, jangan sampai keliru bacanya, bukan ember ya, Bapak Ibu. Eber, ya Abir kalau bahasa Arabnya. Abir punya putra namanya Falih. Ini kalau dibaca bahasa ininya Ibraninya nggak enak banget ya, pelek, jangan pelek. Falih ini itu ya. Falih punya putra pada usia 34. Siapa pulanya? Falih tadi. Ya, Eber punya putra Falih pada usia 34 tahun. Falih punya putra namanya Rehu pada usia 30 tahun. Rehu punya putra Seruh. Seruh punya putra Nahur. Nahur punya putra Terah. Yang orang nyebut Tarikh. Inilah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain punya anak namanya Ibrahim, Taruh tadi atau Tarikh tadi, Terah tadi, itu punya putra juga namanya Nahur dan Haran. Nah, Haran ini nanti yang punya putra, ya, adiknya Ibrahim nih punya putra namanya Lut alaihissalam. Ini kira-kira urunutannya Bapak muliakan. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalau ditelusuri ke atas itu berarti keturunan yang ke 10 ya dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini lebih kecil lagi, coba kita perkecil. Nabi Ibrahim punya keturunan Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam. Tadi kita sebut sebenarnya ada satu lagi Madian ya, yang nanti menjadi apa namanya kaumnya Nabi Hud ya. Nabi Ismail punya keturunan Nabi Muhammad saja, sedangkan Nabi Ishak keturunan Nabi Yakub diantaranya Nabi Yusuf, dan ini keturunan yang lain yang jadi luas. Yang disinilah saya kira semuanya nabi-nabi kaum Bani Israel dan orang-orang Nasrani adanya di kelompok daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, kita lanjutkan. Kita ingin mengenal istrinya Nabi Ibrahim itu siapa? Bapak Ibu mungkin akan menyebut siapa? Hajar dan Sarah ya, kan gitu. Hajar dan Sarah. Itu ternyata Bapak Ibu, itu yang masyhur yang melahirkan besar para nabi itu dari situ. Tapi ternyata istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Ada 4 istri Nabi Ibrahim ya. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, ini kenapa Hajar saya menyebutnya? Sebab Nabi Ibrahim punya anak pertama itu dari Hajar. Meskipun istri pertama Ibrahim itu bukan Hajar tapi Sarah. Sarah. Nanti kita bahas siapa Sarah itu ya. Oke. Jadi istri pertamanya Nabi Ibrahim itu adalah Sarah. Gitu ya. Baru nanti Hajar. Ada istri ketiga namanya Kanturo. Tapi lihat di sini, kalau istrinya Hajar punya anak hanya Ismail. Kalau Sarah punya anak cuma Ishak. Sedangkan dari Kanturo, nah ini dia. Dari Kanturo, Ibrahim punya anak itu ada 6 orang anaknya, yaitu Madian. Yang menjadi nanti jadi kaum Madian itu ya. Madian, terus Zamran, Sirad, Yakshan, Nash, dan yang ke-6 yang tidak disebut namanya. Yang terakhir ada istrinya Nabi Ibrahim namanya Hajun. Hajun. Ya. Hajun binti Amin dari Najun. Dari daerah Najum. Nabi Ibrahim mendapatkan 5 orang keturunan dari sini. Kaisan, Saurad, Umaim, Lutan, dan Nafis. Ini Nafis bukan yang ada di LPIK ya. Bukan, beda, ini jauh ya. Bukan. Ustaz Nafis itu. Jangan itu. Gitu. Baik. Jadi, Bapak yang muliakan, ini kalau kita lihat di sini tuh, jadi nama anaknya Nabi Ibrahim berapa itu? 6 tambah 5, 11. Tambah Ismail, 12. Tambah Ishak, tuh, jadi anaknya banyak ya. Gitu. Jadi ada 5, 6, 11, 13 anak-anaknya Nabi Ibrahim. Hanya yang dikenal 2. Sebab tadi kalau kita merujuk ke belakang tadi, apa yang melahirkan para nabi ya cuma dari Nabiullah Ismail dan Nabiullah Ishak alaihissalam. Ada dari Madian yaitu Nabi Hud, tapi itu saja. Sedangkan yang lain-lainnya itu tidak, paling tidak dari sejarah yang kita baca, tidak melahirkan para
para nabi sebagaimana Nabiullah Ismail alaihissalam dan juga Nabiullah Ishaq alaihissalam. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini dia nih, nah, penting ini nih. Benarkah Azar itu ayah Ibrahim alaihissalam? Karena di Al-Quran disebut Abi, ayahku itu, Azar itu. Dan aku ingin peringatkan ayahku, Azar. Nah, Bapak yang muliakan, mari kita lihat di sini penjelasan dulu nih, sebelum kita ada argumentasi lainnya nih. Jadi terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait perbedaan nama ayah Ibrahim di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab. Kan gitu ya. Ayo kita lihat. Pertama ada berpendapat yang mengatakan Azar adalah ayah kandungnya Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut jumhur ahli nasab, ya mayoritas ahli sejarah tentang nasab-nasab orang, di antaranya Ibnu Abbas, ayah Ibrahim itu tarikh. Memang namanya ada beberapa nih, ada tarikh, tasarikh, ada taruh. Tadi itu yang kita sebut. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, namanya ayahnya Ibrahim itu bukan Azar, tapi tarikh tadi. Dan tarikh itu menurut Ibnu Abbas beda dengan Azar. Nah itu ya, itu yang kedua, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga Bapak Ibu, ada yang mengatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Jadi bukan ayahnya, tapi nama patung yang disembah oleh ayahnya Ibrahim, yang dibuat oleh ayahnya Ibrahim. Itu yang ketiga. Yang keempat, pendapat lain mengatakan bahwa dua nama sama-sama dikenal. Salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah panggilan. Azar itu panggilannya, aslinya ada tarikh. Begitu ya. Nah, ada dalam pandangan para ulama di kalangan kaum muslimin yang menolak pendapat bahwa Azar itu ayahnya Ibrahim. Bukankah di dalam Al-Qur'an disebut ayahnya adalah Azar? Nah, begini Bapak yang muliakan. Tradisi Arab itu, ini tradisi bangsa Arab ya. Tradisi bahasa Arab, orang memanggil abi itu ada dua. Pertama, dia sebagai memang boleh jadi karena dia ayah kandung, itu dia abi. Yang kedua mengatakan abi itu panggilan untuk orang yang menjamin hidupnya. Yang menjamin hidupnya. Yang menyantuni dirinya. Kalau bahasa kita wali lah begitu. Walinya. Jadi berpendapat bahwa Azar itu sebenarnya bukan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah pamannya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan, aku ini diturunkan bukan dari nenek moyang penyembah berhala. Aku bukan dilahirkan dari ayah atau kakek nenek yang penyembah berhala. Seandainya Azar yang ayahnya Ibrahim itu penyembah berhala, berarti sabda Nabi tadi batal. Tapi tentu kita lebih mempercayai dari sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alias bahwa Azar bukanlah ayah kandung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah kandungnya adalah tarikh atau tasarikh. Sedangkan Azar betul disebut dia abi, disebut dia ab karena dia Nabi Ibrahim bergantung hidupnya kepada pamannya yang bernama Azar ini. Bagaimana sejati dan hakikatnya? Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekarang. Ini beberapa hal yang versi ya. Jadi tapi Bapak Ibu mau percaya juga boleh, kan itu nggak masalah. Nah ini kita berikan argumentasinya kenapa kalau Azar itu bukan ayahnya Ibrahim. Karena tadi argumen-argumen tadi itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ibundanya Nabi Ibrahim siapa? Ada dua pendapat di kalangan para ulama yang menyebut siapa ibundanya Ibrahim. Yang pertama namanya adalah Amilah atau orang nyebutnya adalah Umailah. Amilah. Jadi Amilah itu kan ain, mim, ya, lam, tak marbutoh.
Jadi kata amilah yang ada ya-nya itu bisa dibaca umailah dengan wazan tasghir di dalam kaidah sharaf. Gitu ya. Jadi amilah ada ya-nya bisa disebut umailah. Sama kalau Bapak Ibu ketemu kata hamid yang ada ya-nya, hamid, tapi juga bisa dibaca humaid. Sama seperti kalau kita temu kata abid, tulisannya ain, ba, ya, dal. Kan gitu? Tapi bisa dibaca ubaid. Jadi abid bisa, ubaid bisa, hamid bisa, humaid bisa. Kalau tidak ada harokatnya, itu bisa dua jam dibaca. Tapi kalau sudah diberi harokat, ya nggak bisa beda. Seperti juga halnya umailah, dia juga tulisannya amilah. Tapi ada pendapat yang kedua. Ya, tadi pendapatnya Ibnu Asakir ini. Pendapat yang kedua yang menyatakan, ini Al-Kalbi, yang menyatakan bundanya Ibrahim namanya adalah apa? Buna binti Kurbita, binti Karsi, ya, yang masih keturunan Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Begitu. Jadi ada dua pendapat, yaitu ada yang mengatakan amilah, ada yang mengatakan buna. Begitu. Yang masyhur memang namanya adalah amilah atau umailah. Baik, Bapak yang muliakan. Kita akan telusuri beberapa kisah sejarah yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Selanjutnya adalah, benarkah Ibrahim alaihissalam berpetualang mencari Tuhan? Benarkah Ibrahim alaihissalam berpetualang mencari Tuhan? Kan ayatnya ada. Ustaz, mana ayatnya? Ini dia. Surah Al-An'am ayat 76-78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam sudah menjadi gelap, maka Nabi Ibrahim ra'a kaukaba, melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi. Kata Ibrahim, inilah Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintangnya lenyap, maka Ibrahim mengatakan, aku tidak suka kepada yang lenyap. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat bulan yang lebih besar daripada bintang, maka Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku. Falamma afala, tetapi kemudian ketika bulannya lenyap, hilang, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk dari Tuhanku, maka aku termasuk orang yang sesat. Yang terakhir, falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika siang menjelang, maka terbit matahari yang besar, dia katakan, ini Tuhanku karena ini yang lebih besar, inilah paling besar. Falamma afalat, tapi ketika petang hari, mataharinya terbenam, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kata Ibrahim, ini aku, sesungguhnya aku, wahai kaumku, bari'un, terlepas, bari'un, terbebas, mimma tusyrikun, dari apa-apa yang kalian sekutukan. Dari ayat-ayat ini, orang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu berpetualang mencari Tuhan. Berarti ada indikasi, ada pemahaman bahwa kalau gitu Nabi Ibrahim pernah nggak punya Tuhan, baru mencari-cari dia. Apa begitu? Gitu ya. Nah, ini jawabannya. Bapak Ibu yang hadirin. Jadi Ibnu Katsir di dalam tafsirnya membantah pendapat tersebut yang menyatakan bahwa Ibrahim itu berpetualang mencari Tuhan. Berarti Ibrahim pernah meyakini dalam hatinya nggak punya Tuhan. Enggak. Tapi apa yang dilakukan, kata Ibnu Katsir, ini sesungguhnya adalah nasihat Ibrahim kepada penduduk Haran ketika dia berada di sana. Bagaimana?
Ibrahim alaihissalam menggunakan bahasa sindiran di tengah kaumnya sambil dia ngomong, ini kali Tuhanku ya, supaya kaumnya dengar. Ini loh lebih besar, tapi aku ternyata dia hilang. Aku nggak suka Tuhan yang hilang. Sebenarnya ucapan itu bukan ucapan Ibrahim sedang mencari Tuhan. Ibrahim sudah yakin betul dengan adanya Allah, hadirnya Allah dalam hatinya. Cuma dia menggunakan bahasa itu untuk menyindir, untuk mendakwahi umatnya sambil menyindir. Nih Tuhanku ini nih. Coba lihat ya. Ternyata dia nggak ada. Aku nggak suka lah. Nah, kira-kira gitu. Jadi kira-kira Nabi Ibrahim itu sedang mengajak kaumnya berpikir. Kalian mempertuhankan ini, ternyata ini lenyap. Nah, kan gitu. Wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Itu dia. Aku hadapkan wajahku, diriku lillah, kepada Allah. Ya, alladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Baik, jadi itu Bapak Ibu muliakan. Ini kan sering, dan ini terjadi sebenarnya pada saat Ibrahim alaihissalam dalam masa usia remaja. Baik, kita lanjutkan. Ini tentang petualangan mencari Tuhan. Jadi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Ini sesungguhnya bahasa sindiran, upaya mengajak. Seperti kita ngomong kepada orang, padahal kita yang tuju itu adalah orang ketiga. Kita ngomong pada orang kedua, bahasa kita, ucapan kita, pesan kita, sesungguhnya pengen didengar orang ketiga. Nah, kira-kira gitu. Orang ketiga dalam konteks ini adalah kaumnya. Lanjut, Bapak Ibu muliakan. Ibrahim pernah berdusta. Ini dia. Jadi masalah. Ada hadis Rasulullah SAW yang panjang tentang syafaat. Ketika manusia semua berada di dalam alam mahsyar dengan suasana genting, panas, mencekam. Lalu kemudian di antara mereka berpikir, wahai saudaraku, bagaimana kalau kita mencari keringanan agar kita diringankan beban berat hari ini? Maka fahaja ila Adam abil bashar. Maka mereka kemudian berduyun, mereka bergerombol ya menuju Adam, bapaknya semua manusia. Lalu Adam mengatakan, bukan aku seharusnya yang kalian minta, karena aku sendiri dulu pernah berdosa kepada Allah sehingga aku terusir dari surga. Gitu ya. Lalu kemudian kata Nabi Allah Adam, datanglah kepada Khalilullah, kekasih Allah itu. Maka kemudian manusia itu bergerak menuju Ibrahim alaihissalam. Lalu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam meminta, ya Ibrahim, arihna, ya Ibrahim, ringankan beban kami di hari ini, di saat ini. Kata Ibrahim alaihissalam mengatakan, jangan minta sama aku. Aku sendiri ingin mempertanggungjawabkan karena aku pernah dulu berdusta. Maka datanglah kepada Musa, begitu juga datang kepada Musa, begitu juga kepada Isa. Barulah ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya Nabi menerima, semua mereka tertunduk, dan itulah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebutannya, ada lakobnya, disebutnya Al-Hashir. Apa namanya? Aku adalah pengumpul semua manusia berlutut meminta syafaat. Tapi syafaat Nabi hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja yang dikehendakinya sesuai izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan itu muncullah nih hadis Nabi yang mengatakan seperti ini, Bapak yang muliakan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, lam yakdzib Ibrahimun Nabi alaihissalam, tidak pernah Ibrahim itu berdusta qattu sama sekali. Illa thalatha kadzabat, kecuali pada 3 peristiwa dusta saja. Jadi kata hadis ini nih, ini Nabi Ibrahim pernah berdusta dalam 3 momen, dalam 3 kesempatan. Mari kita lihat nanti ya, memuliakan. Itsnataini fi dzatillah, 2 tentang kaitannya tentang Allah, atau 2 dusta kepada Allah, kira gitu. Qauluhu inni saqim, ucapannya ya di dalam Al-Qur'an, inni saqim, aku sakit. Wa qauluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza, dalam surat Al-Anbiya, yang melakukannya adalah yang besarnya ini. Wa wahidatun, dan satu lagi fi syani Sarah, tentang Sarah. Jadi nih Bapak Ibu muliakan, ini kita berhenti di sini sebentar. Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
itu diajak oleh kaumnya untuk menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam diajak untuk menyembah berhala. Maka ketika ajakan itu datang kepada Nabi Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim artinya aku ini sakit. Ini Bapak Ibu bisa dicek nanti surah As-Saffat ayat 89 ya. As-Saffat ayat 89. Ini sakim. Sakit. Tapi yang menjadikan sakitnya Ibrahim alaihissalam itu bukan fisik, bukan demam, bukan itu. Maka inilah yang disebut di dalam kaidah balaghah, ada namanya kaidah tauriyah. Apa tauriyah? Tauriyah itu ucapan yang diucapkan oleh si pengucap tetapi dipahami berbeda oleh yang mendengarnya. Kita mengatakan A, sedangkan A itu menurut teman kita bukanlah A, tapi pemahaman yang lain. Apa yang dimaksud dengan Ibrahim sakim? Pemahaman mereka sakim adalah bahwa Ibrahim itu lagi demam, lagi sakit, lagi meriang. Tapi sesungguhnya Nabi Ibrahim tidak meriang, tidak sakit. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam sakit. Hatinya melihat umatnya itu tidak mendengar dakwahnya, justru mengajaknya menyembah berhala. Sakitnya ku di sini. Wah, kata orang-orang begitu ya. Menunjuk hatinya. Hatiku sakit melihat kalian itu begini. Diajak berdakwah, malah kalian ngajak aku menyembah berhala. Nah, sakim di situ bukan fisik, tetapi sakimnya adalah hati. Sedangkan para umatnya mengira bahwa Nabi Ibrahim sakit fisiknya, bukan itu. Jadi salah persepsi. Yang kedua, ketika berhala-berhala itu dihancurkan Ibrahim alaihissalam, disisakan satu berhala besar. Lalu kemudian dihadirkan Ibrahim diadili oleh Raja Namrud. Apa kata Raja Namrud? Anta fa'alta hadza ya Ibrahim? Apakah kamu ya Ibrahim yang melakukan ini? Gitu ya. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berucap. Nah, Bapak Ibu perlu dicek, nanti boleh dicek tafsirnya pada surah Al-Anbiya ayat 63. Surah Al-Anbiya 63. Jadi ketika Nabi Ibrahim ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini wahai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, bal fa'alah kabiruhum hadza. Nah, Bapak Ibu yang mengatakan berbeda ya cara bacanya kalau saya membacanya. Nah, ini mumpung hadir di sini Bapak Ibu peserta i'rab Quran nih. Mari kita lihat ini. Ini penting nih memahami i'rab di sini. Apa nih Bapak Ibu? Kalau saya membacanya bal fa'alahu kabiruhum hadza, fa'alahu kabiruhum hadza, jadi fa'alahu itu, fa'ala itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah kabiru. Kan gitu artinya. Jadi yang melakukan itu berhala besar ini. Gitu. Ini nih kan gitu. Padahal para ulama mengatakan bacanya jangan bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bacanya bal fa'alah kabiruhum hadza. Jadi kabiruhum hadza ini bukan fa'il dari fa'ala, tapi kabiruhum itu jadi apa? Jadi mubtada. Jumlahnya fa'alah. Berhenti. Jadi bahasa kitanya apa? Ketika ditanya, "Hai Ibrahim, ente yang menghancurkan ini?" Bukan, dia yang melakukan. Gitu bilang, dia yang melakukan. Dianya itu sesungguhnya ya Ibrahim itu, dia tuh yang melakukan. Kalau yang besarnya mah ini, tuh kalimatnya begitu. Yang besarnya mah ini, itu kan jumlah istinafiyah. Aduh tuh ya, jumlah istinafiyah itu Bapak Ibu. Itu. Jadi kalau jumlah istinafiyah berarti apa? Kalau jumlah istinafiyah berarti itu kabiru bukan fa'il dari fa'ala. Sedangkan raja dan orang di situ mengatakan kabiru itu adalah fa'il dari fa'ala. Jadi kalau orang memahami kabiru itu adalah fa'il dari fa'alah, berarti orang memahami yang menghancurkan adalah patung. Padahal Ibrahim bukan begitu. Yang melakukannya dia tuh. Nah, gitu. Dia tuh. Adapun berhala besar ya ini, kan gitu kalimatnya. Tapi raja dan orang-orang mengatakan yang mengerjakannya, yang menghancurkannya ini patung. Nah, kalau itu dusta berarti. No.
Itulah namanya tauriyah. Tauriyah itu apa? Ucapan seseorang yang dipahami orang lain itu berbeda. Bapak Ibu ditanya nih, diajak makan sate siang-siang, gitu ya. Yuk makan sate yuk, gitu ya. Ibu mengatakan saya lagi puasa, saya lagi puasa. Padahal tadi siang tuh habis nyantap soto, gitu ya. Kenapa dia bilang anak lagi puasa nih? Pikiran orang yang mengajak, oh dia lagi puasa, nggak makan, nggak minum. Nanti maghrib baru dia berbuka. Tapi yang dimaksud oleh si pengucap ini, saya lagi puasa dari sate, gitu. Kolesterol saya lagi tinggi, gitu. Jadi saya puasa sate. Nah itu jadi apa yang diucapkan oleh si pengucap dipahami berbeda oleh si pendengar. Itu namanya tauriyah, bapak-bapak, ibu-ibu yang belakang. Itu ya. Ini trik gitu ya. Gitu. Ada yang berpendapat seperti ini. Saya mendengar ada riwayat seperti ini. Suatu saat Rasulullah itu sedang lagi berbincang dengan sahabat, tiba-tiba ada orang dikejar, ada sahabat yang dikejar oleh orang Yahudi atau orang musyrik lah seperti itu. Dia menyelinap ke belakang Nabi. Nabi tahu menyelinap itu. Tapi ini orang-orang yang mau membunuhnya nih, mau memukulinya nih. Maka ketika orang-orang yang mengejar itu bertanya kepada Nabi, "Hai Muhammad, apakah kau melihat si Fulan bin Fulan ini?" Apa yang dikatakan Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semenjak aku berdiri di sini, aku tidak melihat dia. Nah, perhatikan Bapak Ibu nih. Semenjak aku berdiri di sini, aku tidak melihat dia. Tapi sebelum Nabi mengucapkan itu, menjawab itu, Nabi berdirinya itu bergeser selangkah ke kanan. Gitu ya. Jadi begitu ditanya, Muhammad lihat si Fulan nggak? Nabi bergeser kakinya ke samping. Jadi kata Nabi, semenjak aku berdiri di sini, aku nggak melihat dia. Bener nggak Bapak Ibu? Iya bener dong, ya kan? Jadi ketika Nabi sudah bergeser ke tempat lain, semenjak itu nggak pernah lihat orang, nggak lihat orang lagi. Tapi ketika Nabi tadi di tempat semula, yang lihat itu orang yang dikejar tadi. Jadi bohong nggak? Nggak bohong. Gitu ya. Nah, itu namanya tauriyah. Dalam bahasa Balaghah namanya tauriyah. Kan gitu ya. Baik. Baik. Oke. Yang terakhir tentang ini waktunya udah sebentar lagi. Mas ada beberapa lagi nih kisah tentang Ibrahim. Sebentar ya. Mudah-mudahan malam ini agak panjang dikit ya. Ya boleh ya. Yang ketiga tentang Sarah. Nah, saya kira tentang Sarah ini itu nanti kita pada waktu ini aja ya, ada kisahnya nanti khusus tentang Sarah. Apa nanti yang dimaksud dengan dusta kepada Sarah atau dusta Sarah ini apa tentang Sarah? Nanti kita bahas nanti ya. Nah, karena ada bahasanya nanti. Kita lihat aja selanjutnya Bapak Ibu. Siksa bakar. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika raja itu kalah debat gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Orang punya kekuasaan kalau kalah debat yang paling gampang adalah langsung aja udah buih dia, udah bunuh dia gitu. Begitu tuh orang punya kekuasaan tuh. Kalah berdebat, bukannya dia mengakui, akhirnya apa? Udah bakar aja. Kayak gitu ya. Gitu ya. Akhirnya Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Ketika mau dibakar, ini kita sering dengar ya Bapak ya. Apa itu? Itu masyarakat kota Haran itu. Kota Haran itu. Oh, masyarakat ini ya, apa namanya? Ada mengatakan itu warga Haran ya, yang rajanya adalah Namruz gitu ya. Haran itu mengumpulkan kayu bakar, semua orang mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Bayangannya Bapak Ibu kemuliakan, itu kayu bakar sudah satu lapangan, lalu dinyalakanlah api, karena apinya sangat besar sampai orang nggak berani melemparkan Ibrahim dengan tangannya. Karena apa? Karena saking takut dengan panasnya api itu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah Ibrahim alaihissalam dilempar dengan alat pelempar, pelontar, namanya manjanik. Ketapel, tapi ketapel besar. Dari kejauhan. Sebab apa? Sebab saking besarnya itu api. Tuh, kan burung kalau ada terbang ke atas saja
itu langsung jatuh karena saking panasnya itu. Nah, itu seperti itu kisah tentang Nabi Ibrahim. Berapa lama Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar? Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam, ada yang mengatakan 7 hari 7 malam. Ketika Nabi Ibrahim terakhir kali mengatakan, Ibrahim, kalau tetap engkau ingkar, kalau tetap engkau membenci kami akan lempar kalian, akan lemparkan engkau ke dalam kobaran api itu. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya berucap, hasbiyallah, cukuplah Allah sebagai pelindungku. Cukuplah Allah, aku miliki. Akhirnya kemudian dilemparlah Ibrahim, dan pada saat yang sama Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada api, qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Allah berfirman, api yang sesungguhnya sifatmu adalah panas, kuni bardan wa salaman, jadilah engkau dingin tapi menyelamatkan. Ada kata-kata salaman. Coba kalau bardan saja, Nabi Ibrahim mungkin juga mati karena kedinginan. Tapi dibilang bardan wasalaman, dingin tapi menyelamatkan. Begitu Ibrahim alaihissalam dilempar di dalam kisah, kemudian disambut oleh Jibril. Lalu kemudian di dalam kobaran api itu Jibril menemani Ibrahim alaihissalam selama 7 hari 7 malam. Ketika api itu kemudian padam, terkaget-kagetlah Raja Namrus. Apa yang terjadi? Ibrahim keluar dengan santai dari kobar, dari dalam ya, itu timbunan kayu bakar itu. Jalan dengan santai tanpa sedikit pun ada luka di tubuhnya. Terheran-heran Raja Namrus. Maka kemudian dia mengatakan, hebatlah kau Ibrahim. Lalu kemudian Raja Namrus memerintahkan pasukannya untuk menyembelih sekian banyak ekor unta sebagai penghormatan kepada Ibrahim. Tapi sayang, Raja Namrudnya tidak juga beriman kepada Allah SWT. Kita lanjutkan. Ketika terjadi kobaran besar, ini ada legenda cicak dan burung pipit, Bapak Ibu ya. Kalau legendanya, kalau kisahnya ya bisa percaya bisa enggak. Tapi ada pesan moralis ini. Gitu ya. Apa kata cicak? Waktu Nabi Ibrahim dibakar, dimasukkan ke dalam kobaran api, ternyata ada burung pipit dan ada cicak. Apa yang dilakukan pipit? Alangkah sia-sianya, kata cicak. Alangkah sia-sia dan bodohnya yang kau lakukan itu, hai burung pipit. Paruhmu yang kecil itu hanya mampu menghasilkan beberapa tetes air saja. Mana mungkin dapat memadamkan api. Jadi konon dalam legenda ini, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimasukkan ke dalam kobaran api, burung pipit kasihan kepada Nabi Ibrahim, maka dia mencari air, lalu dengan paruhnya air itu ditumpahkan ke dalam kobaran api itu. Harapannya apa? Harapannya kobaran apinya akan padam. Maka diejek sama cicak. Mustahil lah apa yang kamu lakukan itu. Masa kobaran api yang begini besar bisa padam dengan air yang cuma kamu timpakan atau siramkan yang cuma di paruh itu. Apa kata jawaban burung pipit? Wahai cicak, memang tak mungkinkah? Memang tak mungkinlah aku dapat memadamkan api yang besar itu. Nah, ini penting. Tapi aku tak mau jika Allah melihatku diam saja saat sesuatu yang Allah cintai dizalimi. Aku tak akan melihat hasilnya, apakah aku berhasil memadamkan api itu atau tidak. Tetapi Allah akan melihat di mana keberpihakanku kepada kebenaran. Masya Allah. Ini pesan moralnya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah menganggap remeh apa yang kita lakukan, meskipun itu mungkin adalah sesuatu yang remeh, mustahil, tetapi tunjukkan keberpihakan kita kepada kebenaran. Begitu Bapak Ibu. Baik. Kita lanjutkan. Mukjizat lain dari Nabi Ibrahim ini Bapak Ibu, tubuhnya tidak hangus terbakar api tadi, dapat mengeluarkan madu dari jarinya. Gitu ya. Ini nomor 2 dan nomor 5 ini sama, terjadinya waktu bayi. Jadi Nabi Ibrahim itu Bapak Ibu yang muliakan, kan waktu dilahirkan itu raja memerintahkan dibunuh seperti Nabi Musa ya. Dibunuh laki-laki.
bayi laki-laki dibunuh. Akhirnya ibundanya Ibrahim alaihissalam membawa Ibrahim itu melahirkan dan membawa Ibrahim itu di gua. Jadi melahirkan di gua dan ditaruh di gua. Ditinggalkannya oleh ibunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam bisa bertahan hidup di situ. Dia hanya memasukkan jarinya dan dari jarinya itu keluar madu dan keluar susu. Sesuai kebutuhannya dia itu. Subhanallah. Menghidupkan orang yang sudah mati. Bukan orang yang makhluk, burung nanti ya. Ada ceritanya burung. Mengubah pasir menjadi makanan. Ini kisah nanti berkaitan dengan Siti Sarah. Gitu ya. Ya. 4 ekor burung. Nah, Nabi Ibrahim ketika menyampaikan kepada Allah, gitu, ingin ditampakkan ke depannya tentang kekuasaan Allah. Maka Allah bertanya, apakah engkau tidak yakin denganku ya Ibrahim? Tidak. Apakah tidak beriman dengan keberadaanku wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku yakin ya Allah, tapi lihat ma'inna qalbi, agar hatiku jadi tenang ya Allah. Akhirnya diperintahkan oleh Allah, khudh arba'atan minat thair fasurhunna ilaika tsumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Jadi kemudian ada burung dicincang-cincang begitu, burung itu lalu kemudian diletakkan di ujung, di atap di puncak bukit yang berjauhan, tapi kemudian cincangan-cincangan itu dipanggil sama Nabi Ibrahim. Ya'tinaka sa'ya, burung yang sudah dicincang-cincang tadi dengan izin Allah kemudian hidup kembali dan terbang menuju Ibrahim. Nah, itu di situ menghidupkannya itu maksudnya itu dengan izin Allah. Allah yang menghidupkan. Baik, Bapak yang muliakan. Kita lanjutkan. Nah, itu ya. Ibrahim berhijrah artinya. Akhirnya karena daerahnya itu tidak juga pertanda akan adanya ketaatan dari orang-orang, justru yang terjadi adalah menghukumnya dan sebagainya. Akhirnya Nabi Ibrahim berhijrah bersama istrinya namanya Sarah dan keponakannya. Siapa keponakannya? Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu sejaman. Ia pergi menuju Kan'an, ya, satu daerah di tepian daerah Haran yang sekarang sekitar wilayah Turki. Selain Sarah dan Lut, Ibrahim juga membawa serta saudaranya Haran beserta istrinya yang bernama Milka dan juga mengajak serta Azar. Nah, Azar ini tadi tuh ya kita bisa ya. Ini ayahnya atau walinya gitu ya. Ada yang mengatakan pamannya. Nah, Ibrahim alaihissalam dan Lut berpisah akhirnya. Lalu menetap di sana dan berangkat ke Mesir setelah Hebron dilanda kemarau bertahun-tahun. Ya, pada masa yang sama Allah memerintahkan Lut alaihissalam untuk berangkat menuju lembah Jordan untuk mengajak penduduk Sodom ya dan Amora meninggalkan perbuatan keji yang mereka lakukan, yakni liwat atau homoseksual. Nah, gitu. Jadi nanti Ibrahim dan Lut berpisah, tapi nanti kisahnya ketika Allah akan menimpakan azab kepada Nabi Lut, Allah menyuruh dulu para malaikat dan mampir dulu ke Nabi Ibrahim. Terjadilah pembicaraan panjang. Di antara pembicaraannya adalah apa? Memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya anak, yaitu siapa? Ishak alaihissalam. Nah, malaikatnya menyerupakan diri sebagai manusia. Ketika ditawari makanan enak berupa kalau bahasa kita iga bakar sapi kan gitu ya. Iga bakar anak lembu, enggak dijemunya, enggak disentuhnya. Lalu takut Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Lalu malaikat mengatakan, inna, sesungguhnya kami adalah Rasulullah. Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Allah. Diperintahkan untuk menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Lut, tapi sebelum itu mampir dulu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kisahnya ada dalam surat Hud ayat 6 ayat 70. Kita lanjutkan. Sekarang kita mengenal sedikit tentang Siti Sarah, ibundanya Ishak alaihissalam, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurut sumber, Sarah disebutkan lahir di wilayah Qudsa di pegunungan Babilonia, Irak. Ia adalah sepupu Nabi Ibrahim. Ibu Sarah dengan Nabi Ibrahim keduanya adalah putri Nabi Lahij alaihissalam. Ya, kita tahu sekarang ya, ada nabi namanya Nabi Lahij. Nah, Bapak Ibu kan pernah dengar ya, belum pernah dengar sebelumnya ya. Enggak usah dibahas gitu ya. Nabi Lahij. Salah satu dari keduanya menikah dengan Taruh. Ini yang anaknya Lahij tadi, itu lahir nanti Ibrahim. Dan yang satunya menikah dengan saudara Taruh namanya Batuail. Sarah
Dan Batuel tadi nanti lahirnya Nabi Lut. Sarah adalah saudara tiri dari Nabi Lut. Sarah menikah dengan putra pamannya sendiri yaitu Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah pada usia 37 tahun. Dan sebagian literatur disebutkan disebutkannya ini, bahwa Sarah adalah perempuan tercantik di masanya. Ia memiliki banyak lahan pertanian, peternakannya, kemudian semuanya diserahkan kepada Ibrahim untuk mengurusnya dan untuk berdakwah, membela dakwahnya. Jadi Sarah ini sebenarnya anak raja, kaya, cantik. Bahkan ada yang mengatakan, Bapak Ibu muliakan, wanita di dunia itu separuhnya adalah diberikan kepada Hawa, sepertiganya diberikan kepada Sarah, dan sepertiganya diberikan kepada Adam, istrinya Hawa, sepertiga untuk Siti Sarah, dan sepertiganya untuk wanita di dunia lainnya. Masya Allah. Betapa cantiknya ya Siti Sarah. Maka nanti ketika sudah sekian lama hidup bersamanya Ibrahim tidak juga diberikan keturunan dari Sarah oleh Sarah, akhirnya Sarah nanti menyerahkan Hajar yang sesungguhnya adalah budaknya, pemberiannya dari Raja Tutis bukan Titus ya, Raja Tutis, diberikan kepada Ibrahim, kemudian dimerdekakan dan dijadikan sebagai istri, dan kemudian punya anak. Sekarang Siti Hajar, ibunda Ismail. Siapa tuh Siti Hajar? Siti Hajar terkait asal-usulnya beberapa sumber menyebutkan demikian. Hajar adalah seorang putri Midras, beres Sitar. Jadi dia itu anak bangsawan. Bayangkan Bapak Ibu, anak bangsawan. Jadi bayangan kita Siti Hajar itu budak, hitam, keling, jelek, itu batal semua. Sebab Hajar ternyata adalah putri seorang bangsawan, gitu ya. Hajar adalah perempuan dari raja yang berusaha mengambil Sarah sebagai istri atau selirnya saat di Mesir. Itu yang kedua. Nah, anak perempuan dari seorang raja yang masih keturunan Nabi Saleh, ayah Hajar kalah dalam peperangan. Dan raja memang yang menang perang mengambil Hajar sebagai apa? Sebagai tawanan perang. Dan tawanan perangnya diberikan nanti kepada Sarah, istrinya Ibrahim. Kapan itu terjadinya? Nah ini dia nih. Jadi kala Ibrahim alaihissalam itu mau ke negeri Syam, mau ke Palestina, itu tahu dengar di sana itu paceklik, akhirnya Nabi Ibrahim singgah di Mesir. Singgah di Mesir, ternyata kesinggahannya bersama istrinya Sarah ini diketahui oleh pengawal raja bahwa ada wanita cantik. Akhirnya raja kemudian memanggil Ibrahim dan Sarah menghadapnya. Begitu. Dan diketahui bahwa raja ini raja zalim. Dia akan memperistri yang dia sukai. Kalau perempuan itu setelah bersuami, tidak tanggung-tanggung bisa saja suaminya dibunuh agar dia bisa menguasai istrinya. Akhirnya Ibrahim alaihissalam sebelum ketemu dengan Raja Tutis, dia katakan kepada Sarah, wahai Sarah, nanti jika ini dia nih, jika raja bertanya kepadamu, katakanlah olehmu bahwa aku adalah saudaranya Ibrahim. Jadi suruh mengatakan saudari, padahal dia istri. Bukankah ini bohong? Nah kan, bohong yang ketiga tadi kan. Nah Ibrahim memberi penjelasan. Saudara yang dimaksud, kenapa aku katakan kau saudara? Bukankah memang engkau adalah saudaraku dalam seiman? Tidak ada orang beriman selainku di saat ini, di tempat ini, kecuali engkau. Karena engkau orang beriman, antara orang beriman adalah bersaudara. Bukan Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman adalah bersaudara. Engkau adalah saudariku. Lagian jika engkau mengatakan ada istriku, maka engkau akan dirampas, diambil menjadi istri raja. Akhirnya Sarah memahami itu. Nah, ketika Sarah sudah di hadapan raja, apa yang terjadi? Raja luar biasa terkesima dengan Sarah. Ada yang mengatakan di depan Ibrahim, ada yang mengatakan dia tarik tuh Sarah di belakang tabir, dan apa yang dicoba? Tutis mencoba untuk memegang tubuhnya Sarah. Apa yang terjadi? Kisah ini disebutkan dalam berbagai riwayat ya.
Ada riwayatnya tadi, Bapak Ibu. Itu di atas tuh hadisnya tuh, ya, riwayat Imam Muslim. Apa? Tiba-tiba tangannya Raja Tutis itu menjadi kaku. Nah, dimatakan menjadi lunglai. Lunglai, nggak berdaya. Akhirnya dia mengatakan kepada Sarah, apa? Maafkanlah aku, obatilah aku agar aku kembali. Setelah diobati sama Sarah, dia berdoa kepada Allah agar disembuhkan tangannya raja ini. Akhirnya ketika udah sembuh, mencoba untuk kedua kali. Dan lebih parah lagi dari tadi. Tangan kanan dan kirinya lumpuh. Akhirnya dia mengatakan, apa? Maafkanlah aku dan doakan kesembuhan untukku. Tapi apa yang terjadi? Ketiga kalinya diulang lagi. Hari ini, kali ini, bukan tangan kanan dan kirinya, kakinya pun ikut lumpuh. Akhirnya apa? Ketika kalian mengatakan, maafkan aku, doakan aku kesembuhan, dan setelah ini aku tidak akan melakukannya lagi. Akhirnya didoakan, dan kemudian apa namanya sehat. Apa yang terjadi? Kepada pengawalnya, usirlah perempuan setan ini. Jadi dianggapnya setan gitu ya, karena bisa meneluh, bisa apa mengguna-guna atau apa namanya mensihir. Bersamaan dengan itu, ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan dia akhirnya menyadari kesalahannya, lalu tanda pemuliaan kepada Ibrahim dihadirkan. Si Hajar, budak ini dihadiahkan kepada Sarah. Itu asal muasalnya kenapa Siti Hajar itu menjadi budaknya Siti Sarah. Terakhir Bapak Ibu yang muliakan, ini beberapa hari lagi kita akan sampai Idul Kurban. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang dikorbankan itu? Ismailkah? Alaihissalam. Ternyata Bapak Ibu, dalam keyakinan orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang dikurbankan itu Nabi Ishak. Dalam keyakinan kita orang Muslim, yang dikurbankan itu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itu coba itu. Mari kita lihat. Nah, ini supaya duduk perkaranya penting ya. Ada klaim-klaim begitu orang-orang Nasrani Yahudi mengatakan Ishak. Kenapa sih orang rebutan kok dikorbankan? Kok rebutan sih gitu ya. Rebutan dikorbankan gitu namanya. Sebab anak yang dikorbankan itu pertanda bahwa dia itu memiliki kedudukan tinggi di hadapan Allah. Gitu. Diterima taubatnya, diterima kesuciannya. Nah, gitu, seperti kisah Qabil dan Habil ya, kan gitu ya. Nah, kita beri argumentasi nih Bapak Ibu muliakan. Kenapa kita pilihannya itu Ismail alaihissalam? Tidak lain karena bersumber dari hadis Nabi. Dan kalau kita Nabi sudah menyebut apa kata kita nggak punya pilihan lain selain meyakininya. Bapak Ibu kalau lihat surah As-Saffat, memang tidak disebut namanya siapa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Kan enggak disebut namanya siapa. Maka di sini memang terjadi perbedaan. Tidak disebut dalam Al-Qur'an siapa yang disembelih, itu enggak disebut. Wa tallahu lil jabid, sampai dengan pelipisnya sudah kena batu untuk disembelih, tidak disebutkan juga siapa namanya. Di Al-Qur'an enggak disebut. Nah, ini dia. Kenapa Ismail alaihissalam bilang kita? Pertama, ya, kita langsung aja ente ya. Nah ini argumennya apa? Pertama, Rasulullah bersabda, Ana ibnu Dhabihaini. Aku adalah putra dari dua orang yang dikurbankan. Ya, dua orang dikurbankan. Satu ayahnya. Suatu saat kita mungkin kisah ya, suatu saat kita akan kisahkan mungkin yang tentang ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah itu bagaimana itu sehingga mau dikorbankan seperti Ismail. Itu sama dulu tuh. Yang kedua adalah kakek neneknya, nenek moyangnya, yaitu Nabi Ismail. Jadi Nabi mengatakan, aku adalah putra dari dua orang yang dikorbankan. Berarti itu tadi Ismail bukan Ishak, karena Ishak jalurnya bukan kepada Nabi Muhammad SAW tapi kepada Yahudi. Jadi kalau sudah menyatakan begini, ya kita nggak ada pilihan lain. Sekalikan selain mengatakan sami'na wa ata'na. Yang kedua, argumentasinya al-manharnya, tempat penyembelihannya adanya di Mina, kan Bapak-bapak itu ya. Di Mina kan itu. Kan dia lempar jumroh di mana? Di Mina. Yang mengganggu setan, yang mengganggu supaya jangan menyembelih.
Tempat penyembelihnya di mana? Di Mina. Kalau Ishak pasti bukan di Mina. Di mana? Di Baitul Maqdis. Kan Ishak nggak sampai di Mina, nggak sampai di Ka'bah, di Mekah. Tuh logikanya. Gitu. Ketiga, Allah menyifati Nabi Ismail alaihissalam dengan sifat penyabar. Seperti di dalam ini, dalam ayat yang lain. Seperti dalam surah As-Saffat tadi ketika penyembelihan, ketika ayahnya mengatakan inni arafil mani anni adbahuk fa'anzur ma'adha tara qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kata Nabi Ibrahim kepada ucapan Nabi Ismail kepada Ibrahim alaihissalam. Engkau temui aku dapati aku orang yang penyabar. Nah, di ayat yang lain Nabi Ismail digelari sebagai orang yang penyabar. Jadi klop dua hal itu. Terakhir, keempat, Nabi Isa alaihissalam merupakan ayahnya dari Nabi Yakub alaihissalam. Sifat Allah memberi kabar gembira pada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa ia akan dikaruniai Ishak, sekaligus diberitahu bahwa dari Ishak nanti akan lahir Yakub alaihissalam. Jadi kalau sudah diberitahu nanti Ishak itu akan lahir Yakub, nggak mungkin mau dikorbankan. Kan gitu. Kalau dikorbankan dia terjadi kurban berarti mati nggak punya anak. Padahal Nabi Ishaknya belum lahir, nanti itu sudah dikasih tahu nanti dari Ishak akan lahir Yakub. Karena akan lahir berarti nggak dikorbankan. Itu logikanya. Luar biasa. Mohon maaf Bapak Ibu nih, udah lewat 10 menit dari jam 9 ya. Baik, mohon maaf demikian kajian kita sementara. Jadi mudah-mudahan ini memberi menyegarkan kita kembali tentang peristiwa-peristiwa berkaitan dengan kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jika ada hal-hal yang barangkali ingin ditanyakan, disampaikan, kami persilakan. Kami kembalikan kepada Bunda Kinan. Tafadhali Bunda Kinan. Baik Ustadz, Masya Allah. Begitu luar biasa paparannya. Menarik sekali Ustadz. Mungkin barangkali screen-nya bisa di off-kan dulu Ustadz. Ya, baik. Baik. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz. Menarik banget nih. Kalau misalkan waktunya masih ada lagi, bisa tambah lagi cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim ini ya Ustadz ya. Masya Allah. Sampai banyak sekali yang kita belum tahu, sampai akhirnya kita tahu bahwa Nabi Ibrahim tidak hanya mempunyai 2 istri ya Ustadz ya. Masya Allah. Sampai bapak-bapak dan ibu-ibu terkesima. Belum ada yang menyampaikan pertanyaan nih Ustadz. Begitu luar biasa. Baik, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang mungkin akan disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, izinkan saya Ustadz untuk sedikit mengupdate informasi dari kegiatan Yashfa. Untuk sementara aja, Bapak Ibu sekalian, saya dari Yashfa ingin sedikit mengupdate informasi bahwa saat ini Yashfa membuka program baru, yaitu berupa program orang tua asuh. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin mengikuti untuk menjadi orang tua asuh dari santri penghafal Al-Quran Yashfa, mulai dari Rp50.000 per bulan, Bapak Ibu sudah menjadi orang tua asuh. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ikut serta berkontribusi dalam pendidikan santri penghafal Al-Quran Yashfa, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami atau juga bisa menghubungi Ustadz langsung. Karena santri-santri Yashfa ini benar-benar gratis, tidak dikenakan biaya untuk sekolah di Yashfa. Itu untuk informasi yang pertama. Yang kedua, mungkin juga barangkali Bapak Ibu ingin ikut serta berkontribusi dalam perluasan Yashfa. Yashfa mempunyai rencana untuk memperluas dengan memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk berwakaf di Yashfa. Itu sementara yang ingin saya sampaikan Ustadz. Barangkali mungkin sudah ada yang yang sudah menyampaikan pertanyaan ya Ustadz. Ada satu dari Bapak Sukoco ini Ustadz.
penjelasan sejarah tentang Nabi Ibrahim tadi begitu jelas. Pertanyaan sederhananya aja nih Ustadz, menurut Pak Sukoco, adakah penyebutan Siti atas kedua istri Nabi Ibrahim punya arti tertentu? Siti Sarah, Siti Hajar, Ustadz. Mungkin barangkali Ustadz, silakan Ustadz penjelasannya. Baik, makasih luar biasa Pak Roco ya. Itu Teliti sederhana sekali, Mas. tapi ya. Makasih Bapak yang muliakan, Bapak khusus penanya Bapak Haji Koco. Jadi pada namanya aslinya itu Siti Sarah, Siti Hajar, bahkan semua istri Nabi kan ibundanya juga disebut ya, Siti Aminah, Siti Aisyah, semuanya lah disebut Siti. Jadi itulah penghargaan, itulah penghormatan orang-orang wilayah. Saya kira bukan hanya ini saja ya, bukan hanya orang-orang Asia saja ya. Orang-orang Arab pun, orang Mesir, orang yang Yordan itu mengucap kalau mau menyebut kepada orang-orang terhormat termulia tuh seperti istri-istri Nabi itu mesti pakai sayyidatuna, sayyidati. Nah, sayyidati itu kemudianlah disingkat menjadi Siti. Nah, gitu. Jadi sayyidati itu ucapan penghormatan. Kalau kita sebenarnya sih kalau bahasa kita mungkin bunda ya, sayyidati itu bunda. Bunda Aisyah, Bunda Siti Hafsah, Bunda Hafsah gitu. Bunda Zainab, pakai bahasa Arab Siti. Ya, Siti itu singkatan dari sayyidati. Kira gitu ya, sederhana. Boleh pakai, boleh enggak Pak itu Mbak. Kayaknya kalau nyebut Aisyah saja rasa-rasanya atau misalnya Bunda Aminah, nah, kayaknya ya mungkin tergantung kepada orangnya. Ada feeling yang ada yang kurang kayaknya gitu ya. Nah, gitu. Mohon Baru maaf. tahu, Silakan. terima kasih Ustaz. Sama-sama. Makasih. Silakan, ini ada dua orang yang kayaknya udah ngangkat tangan aja. Siapa nih? Iya, ini bagaimana Ustadz? Boleh silakan. Apakah bisa langsung ini Pak Ustadz? Ya, monggo, mudah-mudahan kalau nanti bisa ya, nggak janji kalau saya bisa berbagi, nanti saya berbagi. Ini giliran siapa nih? Mungkin Pak Fakhrudin dulu ya barangkali ya, Pak Fakhrudin. Baik. Saya tetangganya Pak Sukoco, pertanyaannya juga ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya di akhir daripada ceramah tadi, ya masalah kurban biarpun belum tuntas, karena belum tuntas saya tanya gitu. Yang saya pahami perintah kurban itu adalah perintah Allah dalam bentuk mimpi. Nah, cuma mimpi kepada Nabi tentu beda dengan mimpi kepada saya. Kalau mimpi kepada saya mungkin setannya lebih banyak mungkin ya. Ada yang saya dapat dari tempat lain, ada kitab. Apakah ini benar? Tapi kitabnya saya juga lupa namanya, malum sudah tua ini, baru dengar langsung lupa gitu. Itu menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu menyebut-nyebut, mengulang-ulang rasa syukur, terima kasih beliau karena lama tidak punya anak, sehingga menyebut-nyebut seakan-akan andaikan andaikan Ismail disuruh korbankan oleh Allah, maka akan saya lakukan. Jadi ini apakah hanya sebutan biasa atau sudah masuk kepada tingkatan yang lebih tinggi gitu? Apakah benar dasar kurban itu dasarnya adalah dengan sebutan-sebutan tadi, atau memang hanya dari perintah Allah yang dalam bentuk mimpi? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fakhrudin tidak menyalakan videonya nih, jadi kita nggak tahu nih wajahnya nih Pak Fakhrudin nih. Saya buka jelek, jadi saya tidak mau ini. Beda dengan Pak Sukoco. Tapi Pak Ustadz juga mungkin masih stampan foto yang dipajang itu mungkin. Iya betul. Pokoknya beliau ganteng. Ini lebih ganteng kalau aslinya daripada fotonya, Bun. Masya Allah. Alhamdulillah. Pak Ustadz sudah muji ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi ada riwayat menyatakan demikian. Mengapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sekian lama sudah. Bapak Ibu tahu mungkin ya, usia berapa Nabi Ibrahim itu melahirkan anak pertama?
Nabi Ibrahim melahirkan anak pertama itu ketika usianya konon sudah 70 tahun. 70 tahun. Bahkan kalau melahirkan Nabi Ishak alaihissalam menyatakan usianya 100 tahun, sedangkan Sarah 90 tahun. Maka fasokkat wajaha, Sarah itu terkaget-kaget ketika ada malaikat yang dalam bentuk manusia yang tadi saya katakan lagi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim itu menyampaikan akan engkau punya anak namanya Ishak, dan nanti setelah Ishak ada nama anaknya, cucu engkau namanya Yakub. Padahal waktu itu ini ajuzun akim, kata Sarah, aku ini kan orang ajuz, orang wanita yang sudah renta, akim, mohon maaf, yang sudah menopause. Gitu. Tapi kata malaikat, wah, bagi Allah ringan itu. Wah, pokoknya kalau Allah sudah menguji, sudah menetapkan, nggak ada yang aneh bagi Allah. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Terus diulang-ulang doanya itu. Maka konon ketika terlahir anak, maka itu dipakai namanya Ismail. Isma itu artinya mendengar, kan gitu ya, atau dengarkanlah. Il itu Allah bahasa Ibrani. Jadi Ismail, ya Allah dengarkanlah doaku, ya Allah dengarkanlah doaku. Istajib du'ana, ya Allah, kata bahasa Arab begitu. Nah, lahirlah kemudian Ismail. Konon betul ada yang mengatakan bahwasanya Ibrahim nanti kalau betul Allah hadirkan, saya rela sekiranya itu diminta nanti untuk dikurbankan, saya relakan itu. Konon katanya seperti itu. Tapi kalau itu tidak sekuat dengan perintah Allah yang jelas termaktub dalam Al-Quran. Surat As-Saffat tadi. Sedangkan tadi Pak Fahri sudah menyebut, mimpi bagi seorang nabi itu adalah wahyu. Gitu. Mimpinya nabi itu beda dengan manusia. Itu wahyu. Kalau wahyu, itu tidak ada dusta tentu saja dari Allah. Bahkan untuk menegaskan itu, Nabi Ibrahim diberi oleh Allah mimpi selama 3 hari berturut-turut. Barulah dia takut, bahwa dia udah tahu bahwa ini dari Allah, cuma dia takut itu setan mengganggu. Maka hari kedua mimpi itu benar, mimpi itu datang lagi, mimpi benar lagi. Itulah namanya mina. Ya. Nah, mina itu kan mina itu mimpi, kan gitu. Arafah, sampai di Arafah yakin tahu bahwa ini adalah Allah nih, gitu. Jadi begitulah kisahnya kalau Nabiullah Ibrahim. Tapi kalau kepada kita, Bapak yang muliakan, kepada kita itu kan ulama menyebutnya pada 2 hal. Satu kepada Al-Qur'an surat Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Itu jelas, sembelihlah. Dan yang kedua, hadis Nabi yang sahih mengatakan man lahu sa'atan, man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang diberi keluasan oleh Allah untuk berkurban tapi dia tidak juga berkurban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Nah, itu penegasan dari Allah. Jadi jawabannya tentang itu jelas memang dari Allah Subhanahu wa taala, perintahnya kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi. Tapi mimpinya Nabi Ibrahim tentu berbeda. Mimpinya para nabi tadi dijelaskan sendiri oleh Pak Fahrudin berbeda dengan mimpinya manusia. Nah, berkaitan dengan kurban, sejenak Bapak yang muliakan, kami akan mengucapkan terima kasih sudah ada 13 orang yang telah menitipkan hewan kurbannya ke Yashfa. 1 titipan dari kelas lanjutan, nanti di atas namakan saya. Terima kasih Bapak yang muliakan, jazakumullah khairan katsira. Nanti ini akan dilaksanakan kurbannya di Tangerang. Lalu ada dari keluarga Bunda Tri Utami, lalu ada dari Ibu Nursia binti Nurdin, ada dari Bunda Erlinawati dan keluarga, ada dari Bapak Alfian Basri Siregar, semoga Allah juga menyembuhkannya, beliau sedang sakit, dan juga dari almarhum Janain dari keluarga Ibu Hadaratna Johari, ada dari Ibu Ika. Nah, Ibu Ika ini ada Safarani, Ibu Ika, lalu ada putra dari Ibu Anu, Mas Danu Singoro bin Joko Sarjiti, lalu ada Arti Wirastuti, ada Ibu Aswita, istri daripada Pak Dr. Noviar, lalu ada Ibu Asfaria, Bu Haji Asfaria, lalu ada Ibu RR Sri Hartuti Rezeki,
lalu ada Ibu Sri Hartati Rahayu. Ada 7 alhamdulillah, 7 alhamdulillah. Ini yang insya Allah tahun ini Bapak Ibu akan kita distribusikan ke tempat yang sangat membutuhkan saat ini, lagi gencar-gencarnya kristenisasi, yaitu di daerah Baduy. Jadi ada kemarin kami komunikasi, alhamdulillah kalau ada dibilang sapi Ustadz. Insya Allah ini alhamdulillah sudah 7. Jadi Bapak Ibu juga kalau yang mau masih kami buka sampai hari Selasa besok ya. Selasa besok silakan. Jadi yang 5 kambing kami kirimkan ke Cirebon, 1 kambing itu di Tangerang, ada 7 orang nanti dalam bentuk sapi yang tadi saya sebutkan terakhir namanya 7 orang, itu insya Allah kita kirimkan ke Baduy, ke pedalaman sana di daerah Lebak yang sangat membutuhkan. Konon dari kontak kami ada sekitar 300 orang yang insya Allah ingin menjadi mu'alaf di sana untuk masuk Islam. Jadi saya kira Bapak Ibu ini tempat saya kira yang mesti kita menjadi perhatian, dan ini momen kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu barangkali ingin menjadikan hewan kurbannya untuk bisa dinikmati oleh saudara kita, di samping itu untuk meneguhkan saudara kita yang berada di pedalaman. Insya Allah amanah Bapak Ibu semuanya, Yashfa akan menyampaikannya sesuai dengan niatannya semuanya. Amin. Baik, itu Bunda Kinang, masih adakah? Iya ini Pak Ustadz, kebetulan di kolom chat juga ada. Mungkin Ibu Ika Usman ini sudah mau bertanya langsung nih Pak Ustadz. Enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Bunda Ika, apakah bisa? Silakan Bunda Ika. Silakan. Iya Ustadz. Ini menyambung tadi uraian dari Ustadz mengenai bapaknya Nabi Ibrahim. Tadi kan dikatakan bapaknya bukan Azar ya, tapi Tarikh ya Ustadz ya. Yang ingin saya tanyakan, tapi di Quran ada disebut, saya lupa ayat dan suratnya, tapi maksudnya adapun doanya Nabi Ibrahim terhadap bapaknya itu karena Nabi Ibrahim tuh bersifat penyayang gitu ya Ustadz. Betul. Tapi doanya tuh maksudnya nggak dikabulkan sama Allah gitu, karena bapaknya tetap kafir ya gitu Ustadz. Ya itu yang saya mau tanyakan, berarti yang di situ yang dimaksud bapaknya bapak kandung atau si bapak yang bapak asuh tadi gitu? Iya Pak asuh. Baik. Silakan. Makasih. Jadi Bapak yang muliakan, ketika ada seseorang yang begitu berperan dalam kehidupan kita, menjamin kehidupan kita layaknya sebagai seorang ayah, maka layaklah bagi seorang anak itu untuk berterima kasih, untuk memanjatkan terima kasihnya untuk orang yang begitu berperan bagi kehidupannya. Nah, terkembali kepada tadi, apakah Azar itu ayahnya atau tidak? Dalam konteks bahasa Arab ada yang mengatakan kata abi, panggilan abi itu ada 2 konotasinya, ada 2 penggunaannya. Pertama memang ayah biologis, begitu, ayah biologisnya itu abi. Bisa juga abi itu sebagaimana santri-santri sebagian menyebut kiainya juga abi. Bapak Ibu ya. Para santri itu kalau menyebut kayaknya abi itu ya, umi kepada nyai di sana. Itu artinya apa? Karena dia seperti sudah menjadi ayahnya yang mendidiknya, merawatnya, ya, membimbingnya dan sebagainya. Jadi begitulah kata abi di dalam konteks ini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan abinya Ibrahim itu bukanlah Azar yang mensyirikkan Allah, bahkan membuat patung untuk sembahan. Gitu. Sedangkan Azar adalah pamandanya yang memang tempat bergantungnya Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya. Tapi manakah yang benar? Tentu wallahu a'lam bishawab. Begitu. Mohon maaf Bu Ika, seperti itu. Baik. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Bu Ika sudah jelas ya Bun. Iya Ustadz, ini masih ada satu pertanyaan lagi di kolom chat dari Ibu Dahlia Nina Sution. Ibu Dahlia ini bertanya nih Ustadz, masalah yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu siapa, binatang atau apanya, dari mana atau apa? Dan pada saat itu Nabi Ismail kemana pada saat penyembelihan itu? Begitu pertanyaannya Pak Ustadz.
Jadi dari Ibu Dahliani Nasution. Saya kira cukup Jadi, jelas ya Ustaz. iya. Baik, silakan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dapat perintah dari Allah melalui mimpi. Tadi tentang mimpinya sudah kita bahas ya. Yaitu mimpinya seorang nabi itu adalah wahyu. Ya. Sebegitunya mimpi sudah menjadi wahyu, Nabi Ibrahim adalah orang yang yang demokratis, sehingga Nabi Ibrahim meminta pendapat anaknya. Ya bunaya, gitu kan, wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi seperti ini. Apa kata anaknya? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahandaku, lakukanlah itu, karena sungguhnya engkau akan mendapatiku orang yang yang orang yang bersabar. Inna hadzalah wal balaul mubin, maka ketika Nabi Ibrahim wa nadaina ya Ibrahim, dipanggil oleh Allah Ibrahim, begitu anaknya itu sudah dibaringkan, begitu pelipis sudah dipegang, golok sudah diayunkan, turun perintah informasi dari Allah. Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazil muhsinin. Hai Ibrahim, cukup sudah, kira-kira begitu ya. Engkau sudah membenarkan mimpi wahyu yang kuberikan kepadamu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Saat itu Allah ganti, ternyata yang disembelih itu adalah kambing atau gibas. Nabi Ismailnya ada di samping, gitu. Tersenyum-senyum. Ternyata yang disembelih bukan Nabi Ismail, gitu. Kira gitu. Nah, gitu Bu Dahlia. Baik ya, Bu Dahlia. Bagaimana Ustadz, kira-kira sepertinya sudah cukup pertanyaannya dari yang langsung dan juga dari kolom chat ini Ustadz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan pemaparan tentang sejarah Nabi Ibrahim ini menambah keimanan kita. Masya Allah, bisa dilanjutkan dengan sejarah Nabi yang lain ya Ustadz ya. Baik Ustadz, sebelum mengakhiri mungkin minta tolong, mohon izin untuk menutup dengan doa Pak Ustadz. Baik, silakan Ustadz. Baik, yang muliakan, sebelum kita doa, kita bacakan doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, nenek, kakek kita semuanya, orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita. Ampuni mereka ya Allah semuanya. Dan juga Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Semoga kelak jadi anak-anak yang sekarang dan kelak menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Juga untuk orang-orang yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk kegiatan dakwah Yashfa ini, semoga Allah memberkahi keluarganya, mengganti dan melipat gandakan apa yang disedekahkan. Bitilkan niyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna من الفائزين واجعلنا من الصابرين واجعلنا من الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz atas paparannya. Sangat amat menambah pengetahuan kami dan semoga juga menjadikan bertambahnya iman kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada kajian kali ini. Semoga amal ibadah dan apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah, juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebagai pembawa acara pada saat ini mohon maaf apabila ada kekurangan, masih terdapat kesalahan. Semoga akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kita- para Bunda, para yang semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Bu Nabila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Izin live ya Bu. Ya, monggo. Baik, para silakan. Bunda. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya tutup ya Pak Ustadz. Monggo. Makasih Bunda Ri, Kinan, terima kasih Pak banyak. dan Bapak Ibu semuanya. Barakallahu lakum jami'an. Terima kasih Ustadz, terima kasih Pak Sisko, terima kasih semua Pak Koco dan semua Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Terima kasih, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.